Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, perlindungan-Mu di sepanjang hari ini, sampai pada malam ini. Kembali lagi Tuhan, kami ada dalam keadaan kami saat ini, semua itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan secara pribadi, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur pasal 9 ayat 2-11. Tertulis demikian, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu, percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud selama masa hidupnya tidak menjalani semua waktunya tanpa masalah, tapi ia banyak mengalami tekanan, pengkhianatan, dan masalah yang membuatnya berada dalam pelarian, menghindari kejaran, haknya diambil, dan berbagai persoalan lainnya. Namun dalam segala masalah yang ia hadapi, Raja Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Dalam ayat yang kelima tertulis, Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Dalam masa itu, Daud tidak mencari pembelaan dari manusia, saudara. Tapi ia mencari pembelaan dari Tuhan sebagai hakim yang adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 9 ayat 2-11 ini berisi ucapan syukur atas perbuatan ajaib dan pertolongan serta pembelaan Tuhan terhadap perkara dan masalah yang dihadapi. Ayat ini masih relevan bagi kita yang hidup saat ini, karena Tuhan adalah pembela dan penolong bagi kita semua yang percaya dan berharap kepadanya. Dalam persoalan hidup yang kita hadapi, di mana mungkin kita dalam posisi tidak berdaya, hak kita diinjak-injak, perkara kita seperti tidak ada peluang untuk menang, kita perlu mengingat bahwa masih ada Tuhan yang dapat kita andalkan untuk membela kita. Karena Dia adalah pembela dan hakim yang adil. Dia tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan Tuhan membela orang-orang yang benar. Di ayat yang ke-10 dikatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ayat ini, saudara,
bukan sekedar merupakan kata-kata yang kosong dan sia-sia, tapi benar dan amin adanya, bahwa Tuhan menjadi perlindungan bagi kita yang terinjak, tertekan, dan dalam kesesakan atau masalah yang berat. Tuhan Yesus adalah hakim dan pembela kita, saudara. Dia sanggup mengubahkan situasi dan mengangkat kita. Firman Tuhan berkata, apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Mari kita percaya, saudara, Tuhan sanggup menutup pintu masalah dan membuka pintu pertolongan bagi kita. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan dan nantikanlah Tuhan bekerja. Dia membela perkara kita. Tuhan menolong kita dalam setiap masalah yang kita hadapi dengan menyatakan mujizat-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu yang membuat kami kembali lagi kuat dan bersemangat, oleh karena janji firman-Mu memberikan kami ketenangan dan jawaban. Sebab Engkau adalah hakim yang adil. Engkau membela setiap perkara dan hak kami, Tuhan. Engkau tahu ketidakberdayaan kami. Engkau tahu kelemahan kami, Tuhan. Dan Engkau sanggup untuk menolong dan mengangkat kami. Kami tidak dapat mengandalkan siapapun. Kami tidak dapat mengandalkan manusia. Kami hanya dapat mengandalkan Engkau, Tuhan, dalam setiap pergumulan, persoalan atau masalah yang kami hadapi. Oleh karena itu kami serahkan setiap perkara kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami, Tuhan, belalah kami, dan nyatakanlah ya Tuhan, pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau tetap bekerja sampai hari ini sebagai hakim yang adil. Engkau melihat dari sorga dengan mata-Mu, Tuhan, memandang kepada semua manusia di bumi ini, dan Engkau membela perkara anak-anak-Mu yang hidup dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami akan beristirahat kembali. Berikan kami tidur yang nyenyak, Tuhan, di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit saat ini di antara kami. Jamahlah kami, Tuhan, dan sembuhkanlah dengan tangan kuasa-Mu. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit kami telah disembuhkan oleh Tuhan. Kami mohon juga ya Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu. Kuatkan setiap hati yang lemah dan yang berputus asa. Berikanlah jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib dalam setiap masalah dan persoalan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.